Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Legowo Workshop. Kali ini kita ada project Vespa Sprint ya 72, mau pasang disc brake depan. Kebetulan ini menggunakan produk G-Scooter. Untuk kalipernya pakai untuk Uno ya, itu set sama handle-nya itu. Pemasangannya juga lebih enak, ini masuk di lubang ini tanpa merusak bagian manapun. Terus ikut keluar di batang fork ya, seperti ini. Disarankan pakai model yang kayak gini, bisa lepas pasang jadi bisa masuk ya, seperti ini. Oke, saya akan sedikit mereview dan akan memberikan sedikit tips pemasangan ala G-Workshop ya. Jadi untuk produk ini kebetulan saya lihat desainnya, dia pasti mempertahankan fork aslinya tanpa memotong bagian ini. Ada kan produk yang lain itu dengan memotong bagian ini. Padahal kalau ini dipotong semakin kecil asnya ini, dia kekuatan untuk menahan beban itu semakin semakin kecil kekuatannya. Jadi kalau kena hantam lubang-lubang di jalan, pasti ini rocesnya gampang pecah kalau dia dipendekin. Jadi ini punya G-Scooter, dia pakai sistem knockdown, mudah untuk pemasangan. Untuk pergantian as roda juga bisa. Ini pakai punyanya PX, cuman dikecilin bagian sininya 20 mili jadinya. Nah, seperti itu. Konstruksinya masih pakai standar. Terus desainnya, posisi kalipernya ini juga oke. Nah, fitmentnya ini bagus ini ya, ada garis line ketemu kaliper seperti itu. Fitmentnya oke. Terus bahannya juga terbilang bagus, cukup kuat ini ya. Tuh. Jadi kelebihannya di produk G-Scooter ini, dia mempertahankan konstruksi dasar dari babian atau fork si Vespa itu sendiri, sehingga akan mempunyai ketahanan yang hampir sama dengan si produk Vespa. Kenapa saya bilang hampir sama? Karena kalau di Vespa kan babiannya itu dia nyatu kan dengan ini, panjang terus nyatu sini, dia paten. Kalau ini dan sistemnya knockdown, terus ini asnya ini di sistem tarik sama ininya, sama baut ini gitu. Kemungkinan dia akan mempunyai kekuatan yang hampir sama, karena ini tadi kekuatan knockdownnya dia ya sedikit kecil, mungkin masih akan mendekati kekuatan fork aslinya seperti itu. Terus untuk pemasangannya sendiri saya ada tips ini ya. Ini untuk teman-teman yang mau pasang cover forknya ini akan mengalami kesusahan dalam pemasangan, akan nonjol di bagian sini. Itu karena dia ini bautnya terlalu nonjol. Bisa diganti dengan baut-baut yang sekarang yang tipis-tipis itu, yang titanium itu kan bisa ada. Terus gunakan ringnya ini pakai ring yang plat ya, jangan pakai ring pir. Ring pir nanti dia merusak bagian yang ini, bagian ininya yang menahan untuk menarik asnya ini tadi. Nah, ini kalau dipasang gini, pengen dipasang biar kelihatan masih klasik tapi ada cakramnya, dia kepentok ini, kepentok. Nah, itu bisa diganti ini ya. Terus yang kedua, usahakan posisi per dan posisi hidrolis ini sejajar dengan as fork ya, seperti ini. Nah, ini harus sejajar dia. Nah, sejajar. Oke, sejajar seperti itu ya. Jadi untuk pemasangannya saya kemarin nih, bagian bawah ini. Nah, bagian bawah ini perlu diganjal 3 mili kiri kanan ya, 3 mili kiri kanan untuk supaya posisi bos-bosannya si
per ini dia berada posisi di tengah seperti itu, sehingga dia harus mendapatkan ganjelan ring setebal 3 mili kiri kanan. Terus selanjutnya untuk hidrolisnya ini karena dia modelnya flat ya. Kalau yang orinya kan ada tonjolannya dikit, ini model flat tetap. Akhirnya ini saya bikinkan juga dari pen checker ya. Saya potong dengan ketebalan sekitar 9 mili atau 8 mili untuk mendapatkan garis lurus ini, supaya si shockbreaker ini bisa bekerja dengan baik. Kalau lurus itu dia akan bekerja normal ya untuk mengayunnya itu. Kalau dia ada kemiringan, nanti suatu saat si hidrolis ini akan mengalami kebocoran karena bebannya dia tidak pas di tengah ya, di tengah es, tapi ada kemiringan itu. Terus yang kedua, per kalau nggak lurus nanti lama kelamaan juga dia akan lari ke samping atau ke samping sana seperti itu, bisa terjadi seperti itu. Terus untuk kemarin pemasangannya ini kebetulan kan ya namanya lama ya, udah kena usia. Ini saya ganjel pakai ring tipis banget. Jadi tipsnya ini jangan sampai ada spelling goyang ya, ada spelling terlalu banyak di pemasangannya as utamanya ini ya. Jadi kalau bisa dia benar-benar sedikit banget goyangnya, dia akan bekerja dengan normal dan stabil. Ini tetap bisa bekerja dengan baik. Tangan satu kesusahan. Ini sebenarnya bisa ya, kalau tangan dua ini masih bisa goyang untuk pengecekan. Tangan satu kesulitan karena nggak ada yang bantuin pegangin ini. Nah seperti itu. Jadi ini kemarin sempat saya ganjel ring sedikit. Nah ini ada kelihatan. Sebelumnya tanpa ring dia ada spelling sekitar ya agak sampai 1 mili sih, dikit banget. Cuman ya terlalu resiko nanti kalau pemakaian lama kelamaan akhirnya dia menghantam kiri kanan dan bisa menyebabkan kerusakan gitu. Seperti itu. Terus untuk hubnya ini modelnya kan diganti sudah bearing seperti ini ya. Kalau aslinya desainnya trommelnya PX itu pakai Roches. Dia keunggulannya lebih loncer ya, pasangnya lebih loncer ya, lebih loncer. Cuman ada sedikit spelling dikit ya. Jadi memang dibikin enteng, pembubutannya ini dia sedikit agak longgar, tapi tidak ada masalah karena nanti dia ini bearingnya cuma numpang ya, cuma numpang, nggak ada tekanan. Yang dapat tekanan itu yang bagian sini. Nah ini yang dapat tekanan, dia ngenok di sini, terus ditekan sama mur kasih. Nah karena desainnya ini dia tanpa seal ya, seal luar untuk melindungi dia dari air dan debu atau kerikil yang nyangkut di sini, yang bikin usia bearing ini akan sedikit cepat aus. Ini saya belikan pakai seal Askruk. Ini sealnya kompresor angin, ukurannya 2242. Jadi 22 ini untuk diameter bagian sini, dan 42 ini diameter luarnya ini. Dipasang seperti ini nanti. Nah, dipasang, baru nanti kita pasang di bagian sini. Untuk pengecekan kan bisa kita cek ini. Nah, seperti itu kira-kira. Ini dia melindungi dari debu, pasir, dan air ya. Kenapa saya pakai yang ini? Dia ketebalnya ini 12 mili 1 cm, 2. Terus dia punya 2 pelindung ya, sealnya. Ini seal luar untuk debu, air supaya tidak masuk. Terus ini juga dalamnya juga ada sealnya. Seperti seal as roda motor Jepangan pada umumnya ya, pakai sistem seperti ini. Jadi air nggak langsung masuk ke dalam untuk
ini masuk ke dalam bearing dan bisa merusak penyebab karat ya. Seperti itu. Mungkin sedikit itu aja review dari saya. Apabila ada yang ditanyakan silakan tinggalkan di kolom komentar, nanti akan saya jawab. Oke, terima kasih atas waktunya untuk menyaksikan konten saya. Kita akan bertemu di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.